ada dapatnya paus, apa dia namanya, hadiah-hadiah itu ya, ada singo atau ada yang lain. Salat tarawih pengen dibayarnya oleh paus. Nauzubillah min dzalik. Lillah ya Ramadan, syai lillah ya Ramadan, syai lillah ya Ramadan, bil ibadah wal ghufran, syai lillah ya Ramadan, syai lillah ya Ramadan, syai lillah ya Ramadan, bil ibadah wal ghufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kembali lagi kita di acara Cuko Cawisan menunggu buko. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa Cuko yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat yang tak putus-putusnya pula diberikan kepada kita, sehingga di dalam hari yang ke-14 daripada bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita, masih memberikan waktu-waktu yang berharga untuk kita, sehingga kita bisa memanfaatkan dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa Cuko yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Juga sekaligus bulan Ramadan adalah bulan yang menjadi madrasah, atau bulan yang menjadi semacam satu fakultas, tempat pendidikan di mana kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui momen Ramadan untuk menjadi orang-orang yang giat beribadah, menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal, menjadi orang-orang yang meninggalkan segala hal yang bisa merobohkan segala amal ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 perkara yang dapat menghancurkan dan membinasakan amal. Yaitu adalah ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya. Hawan muttaba'. Mengikuti hawa nafsu akan merobohkan amal. Karena orang yang senantiasa menuruti hawa nafsunya, maka otomatis dia adalah seorang budak nafsu. Nafsu intahmilhu syabba ala hubbir radha. Sebagaimana Al-Imam Busiri mengatakan, kalau nafsu ini jika kau ikuti terus, maka dia seperti anak bayi yang sedang menyusu, yang kalau tidak dipaksa untuk lepas dari susuan, maka dia tidak akan lepas. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua seperti seakan harus tega untuk melepaskan susuannya dari anak bayinya tersebut. Begitu pula dengan nafsu. Syekh Amar Mahdar bin Abdurrahman As-Saggaf, beliau mengatakan, aku adalah orang yang sangat menyukai rutab. Beliau ini sangat suka kepada kurma yang masih basah itu. Manis rasanya, garing. Tetapi demi untuk melawan hawa nafsunya, beliau meninggalkan makan rutab selama 40 tahun
tidak demi apa-apa kecuali hanya untuk melawan hawa nafsunya. Al-Imam Ahmad Syihabuddin Akbar, beliau salah satu guru Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Ahmad Syihabuddin Akbar, beliau mengatakan dan merupakan satu kebanggaan di kalangan Alawiyin, di kalangan para salaf, di mana ini dianggap sebuah karomah yang sejati, karomah yang sesungguhnya. Yaitu beliau mengatakan, kuntu abdal hawa. Dulu aku adalah budaknya hawa nafsu. Wal'an ana malikuha. Tapi sekarang aku yang memiliki nafsu. Kalau dulu aku ngikuti nafsuku pengen apa, aku yang ikut. Tapi kalau sekarang aku yang pengen apa, nafsuku yang harus ikut. Dan inilah dikatakan oleh para aulia, para salihin. Mereka mengatakan ini sebenarnya adalah karomah yang sebenarnya, karomah yang sejati yang seperti ini. Yaitu ketika nafsu bisa mengikuti kemauan kita. Nafsu yang justru ikut kemauan kita, bukan kita yang mengikuti kemauan nafsu. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i min nafsih. Yang pertama tadi, yang sebenarnya adalah yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Adapun yang pertama kata Rasulullah, thalathun muhlikat adalah syuhun muta', rasa pelit yang ditaati. Pelit yang ditaati. Sudah pelit, ngajak orang pula untuk pelit. Nah ini bahaya. Sudah dirinya pelit, ngajak anak istrinya pula untuk pelit. Tadinya anak istrinya bukan orang yang pelit, tapi diajari dan dididik menjadi orang yang pelit. Tadinya sahabatnya bukan orang yang pelit, tapi diajari dan dididik serta didoktrin olehnya untuk menjadi orang yang pelit. Syuhun muta'. Pelit adalah salah satu penyakit bahaya di mana bisa merobohkan amal ibadah kita. Apalagi orang pelit untuk berzakat. Hal yang wajib yang harus dia lakukan. Kemudian yang ketiga, hal yang dapat merobohkan amal adalah i'jabul mar'i binafsih. Ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ujub ini bisa merobohkan amal. Ujub itu adalah merasa bahwa apa yang dia lakukan karena kehebatan dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan karena kemampuan dirinya. Nah ini orang ujub. Karena hakikatnya semua hal adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ai la haula 'ala ta'ah wala quwwata 'anil ma'siyah illa bitaufiqillahil aliyil azim. Tidak ada daya bagi kita untuk bisa melaksanakan taat. Tidak ada kekuatan bagi kita untuk bisa meninggalkan dan menjauhi maksiat kecuali hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan diri kita, bukan karena status kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena usaha kita yang sudah banyak sehingga kita merasa semua ini saya hasilkan hasil jeripaya diri saya sendiri. Nah ini perkataan yang harus kita hindari dan kita hati-hatikan, yaitu merasa oh ini nih hasil gawe aku dewek. Ah itu hati-hati. Ini kita hati-hati terhadap ucapan-ucapan yang bisa mengesankan sebagai rasa ujub sehingga bisa merobohkan amal. Di mana kita lihat kata kita Palembangnya kita jingok bahwa zaman sekarang ini zamannya media sosial. Zamannya yang seakan-akan sombong itu jadi tren. Sombong jadi tren. Kalau dulu wong sombong seluruh orang tidak suka. Seluruh orang tidak demen. Wong sombong. Sombong budak itu tidak usah kawani. Sombong orang ini tidak usah ditemani. Tapi kalau sekarang sombong itu seakan jadi tren. Baik itu di televisi nasional ataupun media-media sosial, di mana orang memamerkan harta kekayaannya, memamerkan daripada kecantikan atau kegantengan wajahnya, memamerkan daripada pakaian yang dia pakai, memamerkan daripada bahkan auratnya, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Bahkan tidak terkecuali amal ibadah pun dipamerkan. Amal ibadah dipamerkan. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini Ramadan. Kita diwajibkan oleh Allah berpuasa, yang mana salah satu daripada
kita, hikmah daripada kita dididik dan dilatih untuk berpuasa adalah untuk supaya kita menjadi orang yang ikhlas. Supaya apa? Supaya kita hanya beramal karena Allah, bukan karena yang lain. Masyaallah hadirin wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan kita berpuasa walaupun kita dalam keadaan sendirian. Kita berada di dalam kamar kita sendiri, tidak ada orang. Kita tidak berani minum, kita tidak berani makan, kita tidak berani melakukan hal yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena kita yakin Allah tahu. Inilah perasaan mahal yang kita dapatkan daripada bulan Ramadan dan dengan keadaan kita berpuasa. Perasaan mahal ini yang dididik oleh Allah, Allah tanamkan di diri kita. Tinggal kita jaga atau kita lepaskan begitu saja selepas bulan Ramadan. Perasaan selalu diawasi oleh Allah, perasaan melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang tidak ada yang tahu kalau kita minum dalam kamar. Tidak ada yang tahu kalau kita makan di dalam kamar. Tapi kita takut sendiri, tidak mau melakukannya karena kita yakin puasa kita pasti batal dan Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Inilah perasaan yang mahal yang diberikan oleh Allah. Maka oleh karena itu ma'asyil hadirin wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ujub adalah satu hal yang begitu berbahaya sebagaimana terjadi dulu. Saya ceritakan sedikit tentang Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi seorang ulama besar, seorang salihin. Beliau punya satu semacam pondok pesantren. Banyak orang-orang yang belajar kepada beliau, sengaja tinggal untuk belajar dan menimba ilmu dari beliau. Sampai satu hari di mana syaitan mereka melakukan rapat untuk siapa yang berani menggoda dan menjerumuskan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Sampai akhirnya ada salah satu pembesar syaitan, dia tunjuk tangan dan mengatakan saya yang akan menggodanya. Maka ini syaitan datang kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dalam bentuk wajah manusia dan bentuk manusia. Datang ia melamar untuk jadi santri. Bukan ingin menggoda. Pertama yang dilakukan oleh syaitan ini melamar jadi santri. Dia ikut belajar pagi, siang, malam. Dan dia tidak mengganggu santri-santri yang lain. Karena dia punya perjanjian dengan rapat yang ada kemarin. Bahwasannya dia hanya menggoda Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan tidak menggoda yang lain tugasnya. Maka ia hanya menggoda Imam Junaid Al-Baghdadi dan tidak menggoda dan mengganggu santri yang lain. Belajar 1 tahun, 2 tahun. Bahkan sampai 12 tahun, bahkan menjadi murid yang paling pintar daripada di antara muridnya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Sampai satu hari, ketika setelah 12 tahun datang seorang teman sahabat daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Ketika datang, ini juga seorang min aulia minas salihin, termasuk daripada seorang wali dan orang yang saleh. Sahabat Imam Junaid Al-Baghdadi ketika datang mengatakan kepada Al-Imam Junaid, "Wahai Junaid, aku mencium dari bau muridmu ini baunya iblis." Kata Al-Imam Junaid, "Shh, diam." Kata Imam Junaid, "Shh, diam. Nanti dia dengar. Aku ini sudah tahu sebenarnya dia iblis. Semenjak dia pertama kali datang ke sini, saya sudah tahu ini orang adalah iblis, tapi kau diamkan saja." Oh, iblis sekecil apapun bisikan dia dengar. Sehingga ini iblis yang tadi lagi pegang lentera, dilemparkan itu lentera, sambil kata bahasa Palembang mungkin misu-misu. Kalau kata kita, sambil misu-misu dilemparkan itu lentera dan mengatakan, "Oh, 12 tahun ini kau diamkan aku jadi santri kau sudah tahu ternyata." Diam ya Al-Imam Junaid Baghdadi. Oh, marah-marah. Ini iblis. Sampai akhirnya si iblis ini mengatakan punya jurus pamungkas. Apa jurus pamungkasnya? Dia puji Al-Imam Junaid Al-Baghdadi supaya timbul rasa ujub di dalam dirinya. Kata iblis, "Wahai Junaid, demi Allah sudah 100 atau 99 orang saleh bahkan minal aulia dari kalangan wali yang kugoda dengan cara ini roboh. Tapi kau ini memang hebat. Kau tidak roboh, kau tidak tergoda dengan apa yang kulakukan ini. Memang tidak ada orang seperti Junaid. Tidak ada orang di Baghdad ini yang seperti Junaid." Dipuji Imam Junaid Al-Baghdadi supaya merasa di hatinya, oh memang saya hebat. Tapi Imam Junaid seorang yang soleh, seorang yang wara', seorang yang mengerti gangguan dan godaan iblis, mengatakan di Baghdad ini banyak yang seperti Junaid, bahkan yang lebih dari Junaid. Banyak yang seperti Junaid, bahkan lebih dari Junaid. Tak merasa bahwasanya apa yang dia lakukan, merasa dirinya menjadi hebat. Nah ini ma'asyil hadirin, pemirsa Cuko yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sebenarnya hal yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah supaya kita terhindar daripada ujub, merasa hebat sendiri dalam amal yang kita lakukan. Maka berhati-hatilah dalam memamerkan semua hal, karena pamer adalah kibir, adalah kesombongan, dan merasa ujub adalah dapat menghancurkan amal ibadah kita, bahkan puasa kita, salat kita, zikir kita, dan yang lain-lainnya. Maka oleh karenanya hati-hati, apalagi ada yang viral di dalam TikTok, bahkan salat tarawih sekalipun sampai di live untuk mengharapkan ada dapatnya paus, apa dia namanya, hadiah-hadiah itu ya, ada yang singo atau ada yang lain, sehingga salat tarawih pengen dibayarnya oleh paus. Naudzubillah min dzalik. Ya, salat tarawih atau apa, kalau majelis taklim atau cawisan atau ceramah menggunakan media semacam itu untuk niat menyebarkan dakwah, tidak apa-apa. Tapi kalau minta niat dibayar, naudzubillah min dzalik. Madai minta bayaran sama TikTok, madai kita ceramah dan berdakwah minta bayaran sama TikTok, madai kita beramal tarawih dan yang lainnya minta dibayar sama TikTok, naudzubillah min dzalik. Maka hilanglah daripada pahala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau tanggung jawab nanti di hari kiamat ketika orang ingin minta pahala dari amal ibadahnya. Kau minta sama TikTok sana, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta sama aku, minta bayarnya sama TikTok, karena kau melakukan ini demi TikTok. Minta bayarannya sama dia. Maka naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ujub dan segala penyakit-penyakit hati. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, selamatkan hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala manfaatkan daripada ilmu yang kita pelajari. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Juga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di dalam bulan Ramadan ini, amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pempek Flamboyan yang sudah menjadi pelopor atau memberikan support yang besar sehingga terselenggaranya acara cuko ini atau cawisan menunggu buko ini. Mudah-mudahan semakin diberkahi, semakin maju, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga berikan keberkahan kepada kru Manfa daripada kru media yang bertugas dan juga berkhidmah di dalam meliput acara ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua dan terima amal ibadah puasa Ramadan kita, terima amal ibadah tarawih kita, terima semua bacaan Quran dan zikir kita, dan semua amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.